Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Salam Motovlog Magic Gagik Yoi. Jadi hari ini saya itu mau riding pakai Honda IM1. Nah, bareng teman-teman vlogger-vlogger Yogyakarta. Ini jam 16.13 hari Jumat. Saya mau riding kota-kota ya, pakai motor listrik dari IM1 ini. Kira-kira motornya seperti ini. Ini adalah pertama kali. Hah? Iya. Lebarnya pos tambah ya. Jadi ini adalah pertama kali saya riding dan lihat secara langsung si IM1 ini. Yo, emang motor listrik, jadi ini cukup kecil, didesain untuk perkotaan. Terus untuk motor ini itu dia speknya oke punya lah, dibanding motor listrik konvensional lain yang udah beredar di pasaran saat ini ngono, karena ini keluaran Honda. Dari segi baterai, terus bagian motor atau BLDC nya itu dia pasti bagus. Untuk spek lengkapnya cek di sini. Seperti itu kira-kira spek lengkap dari Honda IM1. Kalian bisa juga baca di website resmi Honda ya. Ini speknya menurut saya cukup oke sih, karena harga juga menengah lah ya, harganya juga menengah ke atas gitu. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, rasanya ya mirip-mirip riding pakai motor listrik yang biasa saya gunakan. Jadi untuk motor ini ya, itu kayak motor listrik kalian dulu pernah naik, biasanya bagian bagian dek bawah, dek rata ini dia itu memang agak tinggi ya. Biasanya agak tinggi seperti ini. Kebanyakan motor listrik lain juga seperti ini juga. Feel ridingnya meskipun ini kecil ya, lucu sebenarnya motornya, cuma lucu. Dari belakang tuh lihat kenapa rawono, CVT ini rawono gitu, tapi dia double shock, terus bokongnya kotak. Ini tuh gini yo, khasnya motor listrik. Jadi karena ini kecil, kalau dipakai orang yang agak berbadan besar seperti Yuda Kusuma ini, lucu motornya. Pun begitu dengan saya, karena saya tinggi ya, jadi mungkin lucu. Ini kita reset tripnya dulu ya. Ini kan ada pilihan total sama tripnya kan 5,2 kilo. Ini coba kita reset dulu. Trip 0 di kondisi baterai awal 96%. Nanti kita menempuh berapa kilo, lalu lalu baterainya itu berkurang berapa persen gitu ya, buat gambaran. Kalau kalian tertarik pengen beli si IM1 ini, jadi kalian nanti bisa tahu untuk jarak tertentu kira-kira baterai yang harus dikonsumsi atau dikeluarkan itu berapa persen gitu ya. Ini pasti tidak terpikirkan oleh vlogger-vlogger lain ini. Kalau udah di atas motor seperti ini, secara visual ini tuh nggak kayak pakai motor listrik rasanya, karena untuk ukuran dashboard besar yang jelas. Terus tombol-tombolnya ini kan mirip motor biasa ya, Matic Honda ya, kayak si Vario, Genio. Jadi untuk tombol-tombolnya itu konvensional bike, asik. Tapi di sini untuk bagian saklar kanan atau holder kanan itu ada tombol eco dan standar. Kalau kita turunkan ke eco, speed otomatis akan turun, tapi kita harus tutup gas dulu. Loh, medun. Rasanya kayak ngerem dah, karena itu cuma di limit sampai 35 km per jam. Mungkin cocok buat perkotaan seperti itu ya. Tapi untuk ini saya pakai yang mode standar saja, karena powernya karena 35 km per jam itu pasti pelan banget ya. Pasti pelan banget. Speed rata-rata 40-50an masih enak kok ini motor. Kita nanti coba agak lama biar kita tahu handlingnya seperti apa sih motor IM1 ini. Ini bener-bener buat melintasi perkotaan ya, dan jam padat orang pulang kerja, karena ini sekitar jam 4, jam 5-an. Jadi gimana rasanya kalau dipakai membelah kemacetan kota? Mono bro, pakai jalan pelan, motor enak, karena ini gasnya nggak ngagetin. Pengalaman saya coba beberapa tipe motor listrik yang lain, toh saya juga punya motor listrik dari Tiongkok ya, itu bentuknya kecil juga.
bentuknya kecil juga, ukurannya hampir sama lah. Terus power itu sekitar 800 watt atau 1000 watt gitu. Jadi kalau digas dia tuh ngeget. Nah ini tuh soft, smooth loh, dia itu smooth bro, jadi buat jalan pelan pun enak nih. Wih, jalan pelan pun enak motornya. Ini tuh feel gasnya ya yang saya rasakan mirip kok sama motor biasa. Terus di bagian ini, di bagian apa itu, throttle-nya itu ketika kita puter, istilahnya kalau di motor biasa itu TPS ya, TPS 0 ke 50 ke 80 ke 100 itu dia ada rasa tarikan pegasnya. Jadi semakin pol kita buka di TPS 100 itu sensasi feel dari TPS makin berat. Jadi kita nggak kaget kalau pakai motor listrik ini. Rasanya kayak kita muter gas motor biasa. Jadi ketika kita buka mentok itu agak sedikit berat rasanya. Nah itu biar kita nggak terlalu kaget. Biasanya motor listrik itu kan enteng-enteng tuh throttle. Nah ini ada sensasi beratnya gitu, enak kok. Deknya juga luas, gue ngangkut galon, gue ngangkut terus tabung gas gitu, sayur-sayuran ini bisa aman. Terus ada cantolannya di sini juga. Ini luas loh. Sepatuku ukuran 42 segini, luas kok. Oke, untuk di jarak 3,8 km yang udah ditempuh, buat kalian yang pengen tahu impresi riding pakai ini, sementara ini yang saya rasakan, menurut saya karena motor ini kecil dan ringan ya, mungkin buat kalian yang belum terbiasa naik motor listrik, ini rasanya motor bakal ringan banget. Apalagi di bagian belakang itu rasanya kayak enteng banget loh bro motor ini. Ini memang cocok sih buat jalur perkotaan atau jalur-jalur perumahan gitu, mungkin enak ya, karena kita nggak perlu speed yang kenceng-kenceng banget. Kita butuhnya motor yang kecil dan ringan, irit juga karena ini pakai listrik ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah untuk feel riding atau handling ini memang nggak terlalu ringan motornya. Feelnya itu nggak terlalu ringan banget buat dibanting-banting, cuma memang lebih ringan daripada motor konvensional. Motor listrikku yang di rumah itu karena dia mungkin lebih ringan dari ini ya, itu rasanya stang itu enteng banget bro, enteng banget stangnya. Kalau nggak kebiasa itu kaget, kita ngoperasiin atau banting kanan kiri itu bakal kaget karena bener motornya terlalu ringan. Kalau ini feelnya lebih ringan dari motor bensin biasa, cuma nggak seringan yang saya bayangkan, intinya ngono lah. Kita coba mode Eco ya. Apakah performa dari torsi ini, jambaannya gitu beda dengan yang standar? Kita coba dulu. Yang jelas untuk top speed memang berbeda. Oh ya, untuk di sini itu speedometernya memang kecil, jadi mirip Genio seperti itu. Cuma ada indikator baterai, speed, trip, terus jam, total atau odometernya. Cuma seperti itu. Ini ada sein, lampu jauh. Lalu di sini ada sein kanan juga, terus ada warning. Ini ketika motor kalian trouble mungkin ya. Oke, kita coba di mode Eco. Lebih semut lagi ternyata, dan speednya pun lebih dibatasi. Gak enak. Lebih enak pakai mode standar aja ketika kalian mau jalan-jalan pakai motor ini. Kita coba selip mobil ya. Ini lebih kencang dari motor listrik saya sih yang di rumah, karena motor listrik saya itu speednya palsu. Dia di speed 50 km per jam, 55 km per jam itu aslinya kalau di motor biasa paling cuma 40. Kalau ini jalan 40 ya 40 kayak motor biasa. Meskipun motor biasa udah dimanipulasi, tapi ini rasanya kayak pakai motor biasa kok speednya. Nggak terlalu dimanipulasi, nggak terlalu lebay speednya. Kita mampir di perkopian. Nyore di Tugu bolo. Pakai embuan. Tabrak wae kira minggir. Ora aku ora biasa nggo motor listrik, dadi gasnya terlalu nendang. Oke. Kita parkir dulu. Please.
Lis, speednya mentok nih piro lagi? Apa nih? Speednya mentok nih piro? Nah ini nih yang ketemu 48. Aku. Ini nggak biasa nih, nek secara spek Speknya 45. 45 km per jam. Tapi aku standar tengah 52. Tak coba mau naik ringet. Kok bisa 48 ya? 48. Tak naik gitu. 48, aku 47. Aku 48. Oh iya, ya, ntar aku belum nyoba aku soalnya 50. Lah motornya ADV kok. Curang ngawur. Oke, habis apa lagi sini? Nyore di Tugu. Kita mau lanjut riding lewat Malioboro, Bolo. Malioboro ini adalah salah satu destinasi wisata favorit Jogja. Jadi kita bisa show off di sana itu. Banyak pejalan kaki, pedestrian ngono kuwi biar mereka bisa lihat EM1 ini. Sorry. Nah, untuk EM1 ini masih memiliki baterai 85%. Total perjalanan kita baru 5,2 kilo. Kita nanti bakal lihat sampai finish itu memakan baterai berapa persen. Dari tadi pirang persen ya lali aku. Kita nanti finish di kayak jenenge Kaluna Resto. Nah, aku pakai kamera sekunder di sini SG Cam gitu. Semoga gambarnya jadi lebih menarik. Saya tak toto nih. Takutnya kurang ke atas. Nanti kita bisa lihat view belakang. Siapa tahu ada orang-orang yang lirik-lirik ya, penasaran karo EM1 ini loh. Oke. Kalau motor ini cara ngidupinnya ya setelah kayak gini tuh dia nggak bisa langsung digas gitu. Ini harus tekan tombol kayak starter gitu, gambar listrik ini sambil direm. Nah, wes toh, nah wes bisa digas karena ini ada tulisan ready. Sret. Oke, kita mau lanjut perjalanan. Ini kameranya piye view nih? Terlalu ndongak apa piye? Apik lagi. Taruh untuk mundurin wae. Wah, ini deket banget sih jaraknya. Dan nggak begitu wide. Aku pakai Giro soalnya biar stabil. Sret, berangkat. Ayo mas. Kita ini di area Mangkubumi ya. Jadi kita mau menuju ke arah Malioboro dulu, lalu kita ke Stadion Widosono. Finishnya di Kaluna. Siapa tahu mungkin di sini teman-teman ada yang pernah pakai sepeda listrik yang model Vespa kayak gitu. Aku nggak mau nyebut merek, tapi itu mereknya Unifly. Aku punya Unifly di rumah dan ukurannya juga kecil. Nah, dibanding dengan Unifly, feel-nya dari segi gas ini jauh lebih apa ya, comfort atau lebih nyaman, mirip-mirip motor biasa kayak gitu. Karena memang dari segi harga kan juga beda jauh ya. Sebenarnya nggak bisa dikomparasi, cuma karena saya cuma punya Unifly itu, saya komparasinya dari sepeda Unifly tersebut. Ngono, intinya gitu ya. Untuk feel gasnya ini beda jauh dengan motor listrik Tiongkok. Aku pernah coba beberapa merek, tapi memang untuk EM1 ini dia lebih mirip motor-motor biasa dari segi gasnya. Meskipun torsinya nggak segala motor biasa, powernya juga nggak setinggi motor biasa. Ngono, ini tuh powernya ya bener-bener motor buat nyantai sebenarnya. Nyantai banget numpaknya, nggak bisa yang model keburu-buru itu nggak bisa. Tapi kan ini udah listrik, udah pakai listrik gitu. Ini balapan karo Beat Karbu tahun tua sekalipun ya tetap enak Beat Karbu. Terus handlingnya juga enak. Wah, enak tikus. Enak tikus. Terus untuk handlingnya motor ini ringan, enteng, enak. Profil ban mungkin kurang donat ya. Jadi kalau misalkan cornering ngono ya, masa ya motor listrik kalau ini gue cornering kan ya ora masuk akal toh. Itu senyap, yang jelas senyap banget. Oh ya, kalau malam malah lebih kelihatan nih di dari sini.
Ini di bagian speedometer itu kelihatan anu ya, kelihatan ada siluet kayak tulisan-tulisan gitu. Jadi ternyata sini banyak nanti notif yang muncul ketika ada peringatan. Sebenarnya banyak di sini. Nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak. Ada gambar kura-kura. Itu mungkin kalau lo baterai atau apa ya. Terus ada gambar kunci, gambar baterai, gambar jok kebuka. Oke lah. Ternyata banyak di sini. Kalau kalian pernah lihat IM1 secara langsung, coba diintip dari agak belakangan sini. Gitu. Untuk dibawa muter-muter kota enak nggak ini bang? Enak. Saya bisa memastikan kalau motor ini dibawa muter-muter kota sebenarnya enak. Cuma kalau kalian butuh speed yang tinggi ini nggak bisa, tidak bisa. Ini enaknya muter kota nyantai, boncengan, atau jalan di komplek itu enak ini. Nah kita coba di kemacetan Malioboro ya. Kalau di kemacetan Malioboro tuh kira-kira gimana motornya? Buat nyelip-nyelip ya. Ini tak gaspol ya. Oh tuh, peningkatan powernya nggak signifikan, lajunya nggak signifikan. Kita cruising traffic Malioboro. Wih enak loh, naik misalnya lewat jalan ramai gini terus nyap ngono ki. Kita nggak apa ya? Oke, woi bahasa Indonesia apa ya? Nggak bikin warga terganggu lah. Malioboro maghrib terpantau rame. Ini rame ini. Biasanya jam segini itu belum rame. Kalau di sini nanti ramenya pas malam banget itu baru mulai crowded. Bahkan jalan sini bisa ditutup juga kalau malam, saking rame nih, biar gak dilintasi kendaraan bermotor. Jadi khusus pejalan kaki gitu bro. Oke. Sambil jalan ke finish tempat pemberhentian terakhir itu, saya di sini mau sharing ke kalian impresi yang saya rasakan terhadap si IM1 ini dan apa alasan Anda untuk beralih ke motor listrik IM1 atau motor listrik lain itu apa aja gitu. Dan apa alasan yang harus kalian pertimbangkan lagi untuk tetap stay di motor konvensional. Oke, yang pertama, kenapa kalian harus ganti ke motor listrik? Karena yang jelas bahan bakar dari motor listrik ini konsumsi per 100% baterai itu berbeda jauh dengan kalian isi bensin. Jadi kalau misalkan ini M1 mampu menempuh jarak 60 km, yang harusnya kalian bisa gunakan untuk membeli, kalau motor bensin itu kan 60 kilo biasanya ya sekitar 1,5 liter lah ya bensin yang dibutuhkan. 1,5 liter itu mungkin harganya kisaran berapa ya? 1,5 liter 20.000 lah, 20.000 25.000 mungkin seperti itu kalau kalian beli bensin biasa. Tapi kalau di motor listrik seperti ini itu paling kalian cuma butuh mengeluarkan uang sebesar 2.500 rupiah saja, karena hitungannya itu KWH ya. Jadi untuk menempuh jarak 60 km kalian cukup mengeluarkan uang di bawah 5.000 biasanya seperti itu. Makanya bisa dibilang ini bakal lebih irit dari motor konvensional atau bensin. Nah, alasan lain kenapa kalian harus memilih IM1 ini untuk kendaraan daily driver kalian, karena ini minim polusi suara. Kalau untuk polusi udara dan lain-lain mungkin itu masih banyak perdebatan, tapi kalau polusi suara yang jelas ini minim bro. Oke, kita udah sampai di Kaluna. Ya rasanya enak-enak wae sih, dipakai buat ngerabas kemacetan ngono menurutku. Bukan yang apa, bukan yang terlalu ribet, itu enggak. Oke, saya parkir dulu.